Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syami Desa Putri dari MBSC NIM 1816030089. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil pembelajaran saya, yaitu studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu pengertian aspek manajemen. Manajemen secara umum diartikan sebagai pengaturan. Artinya, manajemen adalah sebuah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi, manajemen adalah bagaimana perusahaan bisa menata dan mengelola sumber daya agar suatu usaha dapat berjalan sesuai harapan demi tercapainya suatu tujuan. Berikutnya yaitu pengertian dan fungsi manajemen. Manajemen adalah suatu proses kegiatan pengelolaan dalam sebuah perusahaan dengan menerapkan fungsi dari manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga pelaksanaan atau executing, yang keempat pengawasan controlling. Berikutnya yaitu manajemen pembangunan proyek. Manajemen pembangunan proyek adalah suatu sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek yang sedang dilaksanakan. Pembangunan proyek harus mengkoordinasikan rencana pelaksanaan dengan sumber daya yang disediakan agar proyek tadi dapat diselesaikan sesuai dengan target. Yang pertama dilakukan oleh suatu proyek adalah melakukan perencanaan. Proyek perencanaan yaitu penggambaran apa dan bagaimana proyek itu harus dikerjakan. Yang kedua, penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek ini adalah tentang waktu atau ketetapan waktu di dalam nantinya aktivitas-aktivitas yang terdapat pada masing-masing proyek dalam urutan yang sudah diatur. Berikut yang terakhir itu pengawasan. Pengawasan proyek itu melakukan pengendalian atau pengawasan jalannya proyek adalah suatu hal yang tidak boleh disepelekan dalam penggunaan proyek demi sesuai proyek dengan target yang telah ditetapkan. Berikutnya itu manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu analisis jabatan, yang kedua perencanaan SDM, yang ketiga pengadaan tenaga kerja, yang keempat kompensasi, yang kelima pengembangan pihak manajemen, yang keenam integrasi, yang ketujuh pemutusan hubungan kerja. Berikutnya pengertian organisasi. Manajemen adalah suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, dan dari tujuan itu memerlukan wadah atau tempat untuk melaksanakan kegiatan yang dikenal dengan nama organisasi. Organisasi secara statistis berupa tempat kerjasama atau melaksanakan tugas yang telah direncanakan oleh organisasi. Berikutnya itu organisasi secara dinamis berupa proses kerjasama atas tujuan yang telah dirancang. Sedangkan organisasi formal menurut klasik adalah organisasi yang terencana di bawah suatu kekuasaan atau pimpinan yang memiliki satu tujuan. Organisasi formal ini merupakan organisasi yang dengan sengaja direncanakan dan strukturnya secara tegas dan tersusun. Berikutnya yaitu bentuk-bentuk organisasi. Bentuk organisasi tentu harus sesuai dengan bidang dan usahanya. Bentuk organisasi yang ditinjau dari jumlah pimpinan puncak dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu organisasi yang memiliki pimpinan puncak satu orang. Contohnya yaitu pimpinan perusahaan perseorangan. Yang kedua, organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih dari satu orang. Contohnya pimpinan di PT atau firma. Berikutnya,
bentuk organisasi berdasarkan hubungan-hubungan dan wewenangnya. Yang pertama, wewenang lini. Wewenang lini ialah wewenang yang menimbulkan tanggung jawab atas tercapainya tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua, wewenang staf. Wewenang staf ini ialah wewenang yang membantu si pemilik wewenang lini agar bekerja lebih efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Personal staff yang juga terdiri dari pembantu atau asisten dan staf firma atau general staff. Yang berikutnya yaitu wewenang fungsional. Ialah wewenang yang diberikan kepada seseorang atau departemen agar dapat mengambil keputusan tentang hal-hal yang ada di departemen orang lain. Organisasi fungsional sendiri adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan sifat-sifat dan macam-macam fungsi yang harus dilaksanakan. Baik, mungkin hanya itu saja presentasi dari saya. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.